Sesuai dengan judulnya, apa yang dimaksud dengan iman Kristen? Pertanyaan ini sangat dasar dalam ajaran Kristen, tapi hampir tidak pernah ditanyakan. Orang Kristen memahami iman, tidak hanya sekedar percaya. Karena iman sebagai percaya, adalah pondasi dasar ideologi Kristen yang berarti, mengakui dan yakin, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias Putra Allah, Juru Selamat dunia. Yang mana iman itu sendiri, dinyatakan Alkitab secara mendalam dalam wujudnya sebagai pencipta keajaiban, atau pencipta mukjizat. Yang dimaksud adalah, iman yang diwujud nyatakan dalam kehidupan umat Kristen melalui percaya, dan mempunyai kuasa maupun pengaruh besar, dalam hidup orang Kristen dalam menciptakan keajaiban. Arti iman. Ada satu cerita dalam Alkitab, yang menjelaskan bahwa iman tidak hanya berarti percaya, yaitu kisah Yesus dan murid-muridnya, dalam badai di Danau Galilea. Ketika itu, mereka berada di atas perahu, dan harus berhadapan dengan badai. Saat yang bersamaan, Yesus tertidur, dan waktu murid-muridnya membangunkannya, Yesus kemudian menghardik badai tersebut, dan badai itu pun tenang. Perkataan Yesus setelahnya adalah, "Di manakah imanmu?" Ini sebuah kalimat sederhana yang Kristus nyatakan, mengenai arti iman secara mendalam. Jika ada yang bertanya bahwa siapakah orang yang memiliki iman paling besar di dunia, pasti predikat itu jatuh pada salah satu dari ke-12 murid Yesus. Karena merekalah orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan. Tapi seperti yang kita ketahui, pernyataan Yesus jelas mengenai iman mereka. Iman yang selama ini dimiliki murid-muridnya, ternyata belum cukup bisa dikatakan sebagai iman. 1 Korintus 2 ayat 5, "Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah." Inilah yang dimaksud Kristus kepada murid-muridnya, bahwa iman tidak hanya sekedar percaya kepadanya, namun juga percaya akan kekuatannya. Iman adalah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, dan percaya juga, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mujizat iman. Rasul Paulus menjelaskan, bahwa iman itu bergantung atau berakar pada kekuatan Allah. Dengan keyakinan dan kekuatan roh, iman dapat mewujudkan mujizat. Dan sama seperti kata Yesus dalam ayat berikut, Matius 17 ayat 20, Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Mewujud nyatakan iman menjadi mujizat, adalah manifestasi dari kuasa Allah, yang diberikan kepada manusia, berdasar percaya kepadanya. Manusia dapat melakukan hal-hal ajaib secara otoritas yang diberikan Tuhan. Dengan tanpa ragu dan bimbang, manusia mampu melakukan mujizat sesuai keperluan budinya, dalam roh dan kebenaran. Kesempurnaan iman. Kuasa Allah yang dimanifestasikan kepada manusia, adalah iman melalui Roh Kudus, kepada setiap orang yang percaya dalam namanya. Yakobus 2 ayat 26, "Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati." Ini adalah tahap lebih lanjut dari kesempurnaan iman, dan merujuk pada keselamatan. Iman menjadikan kehendak Allah sempurna, bagi setiap orang percaya. Roh Kudus dalam diri manusia, terus-menerus memperbaharui manusia, sehingga iman bertumbuh, dan semakin lama, iman tersebut mencapai pada tahap kesempurnaannya. Buah iman. Iman menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar, bukan sebaliknya. Karena merujuk pada keselamatan itu sendiri, hasil dari kebenaran yang kita perbuat, berasal dari iman yang benar. Sehingga kita dibenarkan bukan hanya karena iman itu, tapi juga perbuatan-perbuatannya. Roma 4 ayat 20. "Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah." Iman kita adalah jati diri kita sebagai orang Kristen, semacam pembeda, juga syarat mutlak keselamatan yang diperoleh di dalam nama Yesus Kristus, yang Maha Tinggi.